Linda, Enak kedua. bapak kamu dulunya pesulap ya? Aku tahu. Muka kamu kayak Pak Tarno. Bukan begitu. Gimana ya? Bang, Ya? bapak kamu tukang helm ya? Kok tahu? Pala bersinar. Ya Allah. Ngaji, pala menakan kayak gini. Pokoknya nih kalau jamaah, ya, nih yang tengah-tengahnya botak, palanya nih punya laki udah pasti tuh. Pintar. Riang panas. Ininya kita kesian bukan apa-apa. Iya. Kesian sama kutuk. Emang bicara kutuk gimana Ngaji? Kutuk kalau mau kemari kepleset di sini. Bisa aja Ngaji dah. Yuk, nah, Ngomong-ngomong, iya. malam ini kebetulan nih kedatangan bintang tamu dari OPJ. OPJ. Siapa sangka tuh? Opera Panjapa ya? Iya. Alhamdulillah. Yuk, kalau gitu kita panggil aja. Mm-mm. Ajis Gagar. Tepuk tangan para hadirin. Ajis Gagar. Waalaikumsalam. Ajis Gagar siapa ini? Saya. Kagak ada orang. Kagak ada orang. Ayo lihat. Emang ada? Ada, coba coba. Assalamualaikum. Nah, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah kagak ada Ustaz. Belum malah bererror. Kagak ada orangnya sama siapa? Ustaz, baik. Tawanya kayak manggis serengat. Iya, memang ada anggap apa Ajis Gagar siapa gitu. Kasih itu yang minta tadi. Irfan Bahdim. Irfan Bahdim kain pendek begini. Ada, sekarang giliran Ustaz. Kita istirahat di sini. Saya istirahat Ustaz. Baik, siap. Tadi ada permintaan dari Bapak Saiful Hajat. Nanti Ustaz setelah acara ini selesai jangan kemana-mana dulu. Mana nih? Suruh bongkar panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan kabelnya. Kalau ngagetin aja lagi beneran nih. Ayo dah. Balas nih ditanya nih. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah wa wada'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fi ikhlasil kiram. Amma ba'du. Hai pengantin ke mana? Sabar. Bismillah jadi witan alhamdulillah pujian puji syukur ka pangeran nu nyiptakeun kaindahan dina malam pangantenan. Eling 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 maka eling rumping kang di bumi alam pikeun nu jadi pengantenan kada ulah kajongjonan toat bakti ka pangeran amalkeun isi Al-Qur'an jauhan para setan musuh satru bubuyutan ngan kada ulah nunutan bisi ngacai teu kanyahoan. Oh hai neng anu gelis kada ulah sok kumulis make rok satur ampir naik kana bujur rara asa namah nyeni ari nonggeng bukti biang tokeh katingali. Ngerti Mang Haji? Ngerti? Jangan ditanya. Terus ya baik. Antepin aja. Agim. Alirin. Bacain dong orang dengar. Bacakan ini aja. Agim. Makanya bawa bolot kemari. Gak ada setelan gitu. MJ lantang Mang Haji. Kalau MJ selalu semangat. Capek, ngantuk, letih, nggak pernah ngeluh kalau beliau. Itu jadi motivasi buat kami yang muda-muda tetap semangat. Walaupun cara kecil-kecilan, kalau beliau tetap semangat. Mudah-mudahan beliau selalu dalam pelukan cinta Allah. MJ, kami kan begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin Pak Haji, dengerin. Pak Haji, kan CS almarhum beliau nih. Kangen dia, dengerin ya, anggap aja mau sekali ya. Hakikat puasa ialah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi berantakan buat ceramah nih. Banyak urusan nih. Semua punya ciri khas. Bisa cepot, ciri khasnya apa? Rame. Saudara-saudara, ketika manusia dilanda dua asmara, mabuk cinta, mabuk kepahyang. Cepot, ceramahnya itu. Oke ya. Bu Haji, saya dengar tadi ada tebak-tebakan ya. Saya mau ngetes orang tua nih. Ini banyak orang tua generasi angkatan sama Bang Haji. Kalau saya kan cucu Bang Haji. Ya. Enggak, iya kata Bang Haji kan tahu nih. Ini ahli kedokteran, seksiologi. Kan acara manten. Apa bedanya manten muda, manten tua sama manten nenek-nenek? Gimana mulainya? Ya kan, tawa kan? Apa bedanya manten muda, manten Apa bedanya pengantin muda? Ya. Pengantin tua, Tua. manten nenek-nenek? ya beda lah. Gimana bedanya? Kalau yang namanya muda mungkin masih gadis. Iya. Tua yang udah jalan bongkok. Iya. Hati-hati ya beda lagi. Bedanya di situ. Gimana? Pipisnya. Bedanya pipis. Oh ketawanya? Kalau manten muda baru pengantin, masih perawan, dia pipis nih. Iklan Sprite. Sprite. Anak perawan. Iya. Karena masih sempit. Sempit. Kalau udah tua punya anak dua berubah. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Udah agak lega. Enggak, nenek-nenek. Gimana? Wah. Baik, kita Ada lanjutkan betul tausiah sekali, setelah yang satu ini. Ibu-ibu besok ada aqua jangan diminum. Itu pasti kencing nenek-nenek. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diliput dari Metro. Terima kasih untuk Metro, Metro TV. Metro Mini. Kesamaannya sih Bang. Di sana juga ada kamera tersembunyi dari Trans TV. Jakarta. Males gue paling. Baik kalau gitu Bang Haji. Apa bedanya? Apa Ustaz tadi soal perawan? Apa bedanya jalan perawan sama nenek-nenek? Gampang tuh Bang. Kalau jalan perawan biasa. Gimana? Nih kalau yang perawan begini kayak Linda nih. Coba-coba ini. Oh, Perawan. ini perawan. Apa sebab perawan jalannya pelan? Ya karena memang jalannya agak pelan. Nggak bisa, pasti ada sebabnya. Apa Bang? Agak tahu. Dia ngeri, masih murni. Oh. Coba udah agak janda. Kita nggak gitu kali Pak. Ya namanya ngelawak, mendingan orang ketawa. Ya tapi nggak begitunya kali. Terlalu. Tidak. Apa? Motor yang penting apanya? Motor? Ya, Motor yang penting apanya? gampang tuh Pak. Apa? Giginya. Sama. Jangan main motor dah. Ya namanya ngelawak, Tom. Alhamdulillah udah sejam setengah nih ya. Udah ada jam setengah. Tadi kata tuan rumah gini, kalau lawaknya adanya ketawa, bayaran nambah lagi 5 juta. Bayaran 5 juta nambah. Nambah 5 juta. Cuma kita suruh buka tenda. Baiklah, kita lanjutkan acara ini. Silakan Ustaz. Jangan lama-lama duduknya. Ustaz, jangan lama-lama. Bayaran mahalan, duduknya dikit. Masih banyak janda-janda yang belum kita kawinin. Udah ya.
Aduh, aduh. Cek. Cek. Cek, 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 cek. Apa sih, ada apa sih? Ini cek. Coba apa? Jadi mengganggu aja nih. Kes. Bukan ngekes, ngutang. Orang tes nih, tes. Ah, bener-bener si Haji. Ngelawak tau. Ini Bang Haji nih. Coba angkat bang. Angkat, kalau diangkat banting. Ini udah agak gede kok ceramah sih. Ya, orang kagak tahu lagi ngelawak ya. Jadi nggak di calling jadi kagak tahu. Ibu bapak jamaah terhormat Allah, melaksanakan pernikahan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajukan kepada setiap manusia agar melaksanakan nikah setelah sampai pada masanya dan punya kemampuan untuk melakukan. Anjuran Kangjeng Nabi ini punya fadilah utama yang besar buat manusia, supaya kita melakukan hubungan sesuai dengan tuntunan syariat agama, tidak berbuat semaunya saja. Bayangkan Pak, kemahaman manusia yang melakukan hubungan di luar batas pergaulan bebas, apa yang terjadi? Kadang-kadang bahkan tidak sedikit perempuan yang harus mengandung anak, yang kemudian si anak terlahir ke alam dunia, dia tidak tahu kemana harus memanggil bapak. Panggung boleh kiman cek bang sapi memakan channel kagak ada kelapanya, kalau zamannya udah kagak ada bapaknya. Nah, agar terhindar dari semua, Allah turunkan hukum tersendiri dengan diadakannya hukum pernikahan. Ini salah satu diantaranya asal muasalnya nikah. Lalu lihat jikanya Nabi, an-nikah syariatun qadimatun, nikah teh syariat agama yang terdahulu. Gimana di surga? Lihat, Allah menciptakan seorang manusia bernama Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Beliau hidup seorang diri di surga, menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Suatu ketika Nabi Adam mengelilingi Raudatul Jannah, taman surga. Pada saat mengelilingi taman surga, Nabi Adam mengali ke atas pohon, di atas pohon bertengger sepasang burung, laki perempuan yang sedang bercumbu rayu, yang sedang memadu kasih. Nabi Adam melihat sepasang burung, pengen dalam hati kerjanya seperti burung, artinya punya pasangan. Mantap, tong heran kepikiran ayeuna orang kawinan, Bang Haji. Sampai sekarang yang heran kalau orang kawinan itu biasa logonya pasti logo burung. Kunaon gitu. Nih dengerin. Oh gitu ya. Dengerin. Sampai hari ini orang nikah pasti gambar burung. Undangan gambar burung. Bahkan kursi pelaminan biasa di kampung gambar burung, Haji. Saya belum pernah melihat orang hajatan kawinan gambarnya logonya gambar bangkong, belum pernah. Gambar burung. Hingga sebab urutnya Nabi Adam melihat sepasang burung. Pengen dalam hati kecil Nabi Adam punya pasangan seperti burung, dan Allah Maha tahu. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk sebelah Nabi Adam, dicabut. Mantap, pangeran Pak, kurang melalaki, nggak ada tuh tulang rusuknya satu. Hitung belah kanan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mukenca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hilang satu. Itu istri, bapak hilang satu, istri kita Pak. Ibu isukan. Jadi supaya itu ibu salaki bawa ke dokter di scanning. Tinggal itu ngelusukkan bisi ke ayah 2, nggak ada 3, hilang bakal 3 istrinya itu. Allah perintahkan malaikat Jibril mencabut tulang rusuk sebelah Nabi Adam. Dengan kun payakun Allah, tulang rusuk tadi berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Dialah nenek moyang kita. Nabi Adam bangun dari tidurnya. Ingat Pak, Kanjeng Nabi Adam mah beda dengan Adam Ciawi. Kita mau di kamar gak ada siapa lagi kecuali perempuan yang cantik, Emon, Sempok, Templon, Benol. Pas main tuker baju Nabi Adam tidak, dia bertanya dulu, man anti, siapa engkau? Ana Hawa, aku Hawa. Diman kholakni, Allah menciptakan kamu buat siapa? Kholaktu laka, Allah menciptakanku buat dirimu. Pada saat Nabi Adam mendengar pernyataan Siti Hawa, kalau Siti Hawa diciptakan oleh Allah buat Nabi Adam, buat dirinya, pada saat itu Kanjeng Nabi Adam tidak merangkul memeluk Siti Hawa. Pada saat mau merangkul terdengar seru dari Allah, tunggu dulu Adam.
walaupun Hawa aku ciptakan buat kamu, tapi Hawa belum halal untukmu. Maka ringkas riwayat ini dikatakan langsung Nabi Adam Siti Hawa oleh Allah disaksikan oleh para malaikat. Sebelum ijab kabul laksanakan, Nabi Adam sempat bingung, ya Rabb, apa yang akan menjadikan mas kawin buat Hawa calon istriku yang tercinta? Lalu kata Allah, ya Adam, jadikan mas kawinmu buat Siti Hawa itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas kawinnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anikah syariatun kalimatun, nikah syariat agama yang paling terdahulu. Lalu apa hukumnya? Sudah sering kita dengar dari para guru, bisa sunnah, bisa wajib, makruh, bahkan ingat nikah bisa haram. Tujuan pernikahan litaskunu ilaiha, supaya berbahagia. Sulit rasanya kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu resepnya, lihat, ini bulan Muharram, bulan pertama dari hitungan Hijriah. Maksudnya bulan pertama untuk mengamalkan mana kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebulan bulan Muharram, ada bulan terakhir dari Hijriah namanya bulan Haji, bulan Dzulhijjah. Makna dan konsep kebahagiaan rumah tangga, apapun profesi kita, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, nih kunci kebahagiaan. Pertama, ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul. Ihram artinya rajin ngaji dan berbahagia, ngaji yang benar. Ibu pejaman terhormati Allah, konsep ihram pentingnya ngaji supaya kita tidak harus terus dunia. Lewat ihram kita sadar bahwa hidup ini mampir doang. Mana ihram itu sadari bahwa hidup hanya mampir sejenak untuk mencari bekal pulang dan menanti saat maut menjemput. Ingat, kita tidak punya apa-apa dan kita sesungguhnya tidak dimiliki siapa-siapa selain milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat ihram kita sadar, pulang damai hati. Lewat ihram juga berzikir kepada Allah. Ngaji itu kan zikir. Tidak ada resep yang paling ampuh membuat hidup bahagia kecuali ingat sama Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Terus ibu baca mantra Allah Subhanahu Wa Taala, ihram jangan sibuk terlalu dengan urusan dunianya. Kalau orang tidak mau ngaji, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan usahanya, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa dengan kematiannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Model begini cek orang Betawi mah kaya kagak sama Allah jauh, mati kudu mutlak tanpa penawar pasti. Oleh karena itu, jadikan keluarga bahagia dengan selalu ihram setiap saat sampai akhir hayat kita. Ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji tasawuf yang mengantarkan diri keluarga kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihram. Yang kedua, resep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wukuf di padang Arafah, artinya nggak boleh sombong. Jadi suami istri nggak boleh sombong, di teman sahabat tetangga nggak boleh sombong, tawakuf. Lalu yang ketiga, pengen sakinah mawaddah warahmah, tawaf, artinya ibadah yang benar. Jadikan sholat lima waktu sebagai kebutuhan, tahajud sebagai selimut, Tuhan sebagai pakaian. Terus jaga hubungan baik orang tua, mertua, teman sahabat dan tetangga. Mana tawaf, ibadah yang benar. Cek saya Yusuf Al-Qardawi, mana tawaf, bergeraklah kamu dalam kehidupan ini mencari kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat ke arah yang lebih baik. Tingkatkan kualitas ibadah, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ibadah ritual, ibadah sosial. Duribat dan modelah enama tukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Jaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sama manusia. Ibu baca mantra Allah, hubungan baik dengan Allah, sholat, puasa, haji, zakat. Nggak sholat putus hubungan Allah, nggak zakat putus hubungan Allah, nggak puasa putus hubungan Allah, nggak haji punya ongkos putus hubungan Allah. Ibu baca mantra Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat doa kita menjadikan pribadi-pribadi yang tekun dalam ibadah. Insya Allah dalam ibadah damai bahagia keluarga kita. Lewat sholat, lihat Allah didik kita menjadi pribadi yang tawadu. Lewat sholat kita didik menjadi pribadi yang sabar, sabar melahirkan syukur, syukur melahirkan keikhlasan. Ini yang sering kita sebut dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat kalau bocah sabar, istri sekarang pengantin belum tahu watak aslinya, ntar 2 tahun 3 tahun baru. Saya dulu sebelum anak lahir waktu bulan madu dulu, kalau nikah bulan madu sama istri, cinta udah sama istri, punya anak 1 punya anak 2, buram cintanya. Belum tahu watak aslinya, maka perlu sabar. Istri sama suami sabar, suami sama istri juga sabar, terutama kaum perempuan harus sabar. Jangan suka marah sama suami, jangan berharap istri tukang marah bahagia, susah itu.
Kalau suka marah karena penyakit, semakin marah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, akumulatif, ngumpul, marah aja kerjanya. Pasti kena penyakit diabetes, kena gagal ginjal, kena hernia, kena darah tinggi di Bang Haji. Kalau udah kena lagi kan kena stroke. Itu baru stroke Bang Haji. Bagaimana kalau 2 truk, 3 truk? Bisa bikin rumah. Bisa bikin rumah ya. Pinter aja. Kalah NTB, kalah NTB. Kalah. Menang lawan pelawak. Bener juga ya. 2 truk, 3 truk bisa bikin rumah. Iya, Haji. Jangan suka marah. Kalau memang pemarah, obatin, jangan diem. Caranya gampang. Waktu marah sama suami, pulang tengah malam nih pasti mampir nih ke puncak. Ke puncak. Lah mana puncak ya? Ke sana ya? Ini memang marah kan ini yang laki. Ingat waktu marah, Bu, baca ta'ud, baca bismillah, Fatihah, kulhu, palak binas, terakhir baca ayat kursi. Cager marahan. Waktu marah kasar lagi teh, gimana siapa? Ingat, ciptai mamang teh, baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusin qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus walaupun gemeter. Terakhir baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tanya ayat kursi pasti leuleus kaget. Moal marah moal. Kali salaki bingung teh, kunaon si mama teh ieu. Mama kasih lain. Si erek maot. Tapi dia kalau mau ada pemajikan gitu. Gitu. Kocak plok Plok, salto. Terus bilang wow gitu. Ditabok Pak Haji. Tampilin. Nyanyi dong. Jung nang tunga selalanjung kali bangsa kecil jauh di mata di kedai perung kada betah karasa kalukun kayen kan kau pokok kai pae ala pananari ala kadian ala ieu. Ayana. Kelilaan atuh. Ibu geus kata dia menyerah dia. Baik. Terusin lagi. Ibu kecuman dalam mata Allah Subhanahu wa taala di mana kamu tadi ya? Sampai di Alfamart. Pertama, bahagia, ngaji yang benar, rajin ngaji. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, ibadah yang benar, sabar. Lewat sholat tuh melahirkan pribadi yang sabar. Yang keempat, sa'i, nggak boleh males, jangan ngedul, harus bekerja. Ya ayyuhal insan, inna kata rabbika qad hafamulang. Apalagi ngeluh pantang, wala taqnatu min rahmatillah. Semakin banyak mengeluh susah hidup. Ciriin kenapa ibu di kampung pada susah, biasanya hatinya cenderung mengeluh, pantang. Nggak boleh mengeluh. Lihat ibu Nasi dihajar, hatinya ihram, hatinya tawakuf, hatinya tawak, tunduk taat, ridho di segala ketentuan Allah. Di padang pasir tandus, nggak mungkin muncul air, muncul zam-zam. Zam-zam itu kan bukti nyata, gambaran cukup hidupnya. Kan paling enak hidup kan cukup Bang Haji, pengen punya mobil, duitnya cukup, beli rumah yang bagus, duitnya cukup, anak biaya sekolah pesantren kuliah, duitnya cukup, pengen kawin lagi, duitnya cukup enak Bang Haji. Ya, Haji, Bang Haji, kenapa marah dirinya? Lah kagak cukup, makanya marah mulu. Ibu pejabat mati Allah. Yang keempat, sa'i, jangan males. Ya ayyuhal insan, hai manusia kerja sungguh-sungguh. Belum punya kerjaan, nyari kerjaan dengan catatan ila rabbika. Hati selalu dalam ngaji, ihram, hati selalu dalam tawakuf, hati selalu dalam ibadah, hati selalu ingat sama Allah, pamulaki, maka kamu akan menemukan kebahagiaan sebenarnya. Bahagia bukan rumahnya bagus, mobilnya mewah, lalu punya duitnya banyak. Tidak, bahagia itu maknawi dan bersifat ruhania. Maka temukan bahagia. Cek Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam mana ihram, mana wukuf, mana tawaf dan sa'i. Temukan bahagia dalam mana sabar dan mana syukur, pamulaki. Lalu yang kelima, sukses bekerja, jangan pelit. Nih, yang kelima ada tahallul. Jangan pelit, jadi orang harus berbagi dengan keluarga, dengan sama. Lihat, hati ihram lembut, hati tawakuf lembut, hati tawaf juga lembut, sa'i lembut. Justru orang-orang yang paling cerdas adalah orang yang hatinya lembut. Dia bisa saling asih, bisa saling asuh, bisa saling menyayangi, berbagi satu sama lain. Hidup akan terasa indah, bahagia, menyenangkan kalau setiap kita saling menyayangi. Sebaliknya, mau bahagia orang pada pasti awal mua. Nih Pak, Bu, orang mau naik di kejang batur, gak mau dekat sama orang lain kalau orang lain dianggap tidak aman, tidak menyenangkan, bahkan berbahaya buat kita. Begitupun orang lain mau naik dekat orang, gak mau dekat sama kita kalau kita dianggap tidak aman, tidak menyenangkan, bahkan berbahaya baginya. Maka pribadi yang betul-betul beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah,
dia menjadi pribadi yang aman dan menyenangkan buat siapapun, terutama buat keluarga-keluarganya. Kiai, saya doain Kiai umurnya biar 1000 tahun, nggak apa-apa. 10 tahun ya. Iya, yang lain udah pada mati, Kiai lagi ceramah aja. Iya juga ya. Baiklah kalau gitu, sementara kita nih, situ kan bayaran mahalan, di depan dulu, belakang mulu. Nih, lihat nih. Ngapain? Nih. Beli pegangannya apa? Jual. Jadi jangan ini nih. Ustaz nih kopi nih. Lama lagi dah. Renungan tuh, renungan. Beb, ini baru kali ceramah dicengin dulu nih. Dia juga dihormat-hormat ceramah. Lah kan dia kasih kopi. Ceramah kan masing-masing yang punya hak dan kewajiban. Dia sebagai ustadz, kita sebagai pelawak. Tujuannya sama-sama nyari duit. Betul. Cuman Bang Sami mau pesan nih Pak Haji, Ustadz, jangan suka beli koran kalau memang nggak bisa baca. Kalau memang apa? Mas? Jangan suka pacaran kalau memang belum dewasa. Begitu. Oh, begitu. Boleh pacaran? Bikin kapal muda. Boleh. Terus makan payak, buang biji. Cakep. Selagi ering perempuan sekarang apanya tidak. Kenyataan sekejap tak bisa suka cari gantinya. Buah duku, buah duren, buah apel, buah semak. Dagang durian lu. Terus gak, saya panjang mulu nih. Udah tadi dah. Ini besok saya mau ditunggu syuting nih. Ikan makan permen. Artinya, I love you man. you and I. Ada kali airnya banjir. Artinya Gua kagak nyebrang. Tuh kan jadi panjang semua nih. Dari aja sampai pagi. Haji, ikan Ustaz, dimakan komputer. Terus Ikan dibego. Komputer dimakan. tadi Bang Haji, Ustaz, besok ada undangan ceramah. Ada. Kalau nggak salah anggaran 15 juta. Iya. Saya udah positif sih. Kalau gitu tukang ayam ngurungin. lah, kenapa nggak jadi? Tukang ayam ngurungin, Maksudnya mungkin pakai orang lain. tukang ayam ngurungin ayam. 15 juta mah jadi.